Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis nomor 604. Jadi apa yang dilakukan ketika selesai penguburan atau pemakaman, boleh juga diartikan upacara ya, setelah selesai pemakaman. An Utsman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farago min dafnil mayyiti waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Rawahu Abu Dawud wa sahhahu al-Hakim. Dari Utsman, ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bisa diartikan dulu. Karena di sini adalah boleh atau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farago min dafnil mayyiti, apabila selesai dari menanam atau mengubur mayit, beres pemakaman, waqafa alaihi, beliau berdiri di pinggir kuburan, berdiri di atas ya. Alaihi itu bukan di atasnya, tapi ya di sisi kuburan. Dan bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan bagi saudaramu, was'alu lahu tasbita, dan mintakanlah at-tasbit baginya, fa innahu al-ana yus'alu, karena sekarang dia akan ditanya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tidak ada hadis-hadis yang lain atau tidak ditemukan hadis-hadis yang lain tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika beres penguburan. Yang kita saksikan itu bermacam-macam. Bahkan saya pernah menghadiri pemakaman salah seorang pejabat. Hari itu aya sambutan, aya protokol biasa nganggosan sistem. Aya protokol, aya sambutan dari pihak
keluarga, dari pihak pemerintah. Kemudian satu lagi dari pihak teman sejawat. Ngan harita teh buru-buru lantaran hujan. Jadi disingkat. Tapi pernah juga ada yang panjang. Hal ini pernah dipersoalkan di Dewan Hizbah Persatuan Islam. Memang hadisnya tidak ada. Yang ada hanya hadis ini. Bahkan tidak pakai upacara juga. Ada ustadz yang tampil setelah beres membacakan hadis ini, tapi diawali dengan tahmid, diawali dengan syahadat, biasa khutbah. Bahkan ada ucapan terima kasih. Terima kasih KPRT yang telah membantu itu di pihak ustadz eta teh. Terima kasih kepada di papa hiji-hiji teh. Kemudian setelah itu ya berdoa. Doanya juga panjang. Mendoakan, tapi dituntun doa teh. Jadi dia sendiri yang berdoa. Kemudian pada akhirnya mengucapkan mohon maaf, atau ada kalanya pertama mohon maaf. Kemudian apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan almarhum atau almarhumah, maka segera menghubungi keluarga. Bila ada kaitan hutang, kaitan janji, wasiat dan yang lain. Ada lagi pertanyaan kepada masyarakat, apakah saudara-saudara yang hadir pada saat ini menyaksikan bahwa jenazah ini atau almarhumah ini adalah orang yang soleh? Ayah menyambut. Apakah orang ini baik? Baik. Ya. Saya pernah juga itu menghadiri. Ditanya, apakah orang ini suka ke pengajian? Cenata. Saya tidak jawab. Tadi juga tidak jawab. Sebab tidak terkenal kadinya teh. Tidak jawab. Ayo nanya, Ustaz cenah kunaon Ustaz tengah jawab. Ada kudu jujur hirup mah atuh. Kudu jujur. Pengajian mana ieu teh? Sebab saya tidak pernah melihat orang ini ngaji. Sebab di pengajian di saya itu kan sedikit orangnya. Jadi kalau ada yang tetangga yang hadir itu tahu. Hal ini dikemukakan ya, pada sebuah hadis, tidak boleh menyatakan kepada jenazah kecuali hal-hal yang baik. Tetapi entah nggak bohong. Sebab numpang taliknya nyebat soleh eta pangseuna kenging sodako. Kantenan upami katingali bari nganggo sorban mah aduh. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ini. Hanya berkata istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'alu. Ada beberapa redaksi yang berbeda. Seperti was'alullaha, nah, lahu tasbit. Yang dibutuhkan oleh jenazah itu adalah pengampunan. Pengampunan dari dosa-dosanya dan kesalahannya. Dan rahmat
yaitu agar dikasihani, dimasukkan ke surga. Kalau pengampunan berarti bebas dari api neraka dan mendapatkan rahmat berarti masuk ke surga. Di sini atasbit. Ari urang mah sing ditampi iman Islamna cenah gitu. Eta pada umumna teh. Terus naon deui nya? Husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Sebetulnya husnul khotimah mah bisa saja sih, boleh. Jadi semoga kita ini husnul khotimah terus sarepuh, itu biasanya. Tapi kalau itu juga boleh kalau berdoakan mudah-mudahan ketika beliau meninggal itu husnul khotimah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas husnul khotimah mah anu keadaan tah. Pan aya nu maot keadaan. La ilaha illallah kedebut tuh. Sanes karunya eta teh. Atau kudu namanya sebab kalimat terakhirnya la ilaha illallah kan kita sudah bahas itu. Anu keur sujud, sujud lami gitu. Anu keur salat. Anu keur ngaos. Anu keur joget. Aya teh katingali semangat kan gitu rarampeolan. Ayanya anu keur main bola. Padahal sebelum ke lapang teh dites dulu gitu. Aya nu keur nyanyi, keur khutbah, keur pidato eta teh anu ka film. Jadi banyak yang anu teu ka film, nu teu ka video. Aya nu keur meubeutkeun kartu. Nah. Eta saya itu ingat dulu tahun berapa, tahun 80-an di kebun kelapa. Jadi aya sekumpulan nu keur main kartu dirinya teh. Dan ningali mah moal mauteun atuh. Itu terkenal. Sebab itu kan dekat dengan kantor saya. Harita teh beus teh kadinya keneh tah kaluar teh kebun kelapa teh. Duka kumaha mimitina pokona mah aya truk nyeruduk kan wangi-wangi kanu main kartu. Nu di tengah masalah mah sigana teh menghindari anu meuntas kadinya. Eta mah maot ginepanana. Pan aya di anu kaduruk sahid teh mah. Segala hideung. Jadi yang paling utama itu adalah ini istighfar. Apalagi yang dibutuhkan kalau bukan pengampunan. Sebab amal-amalnya sudah ditutup, tidak bisa beramal lagi. Dia tidak bisa minta ampun, malahan tidak bisa mengucapkan istighfar. Karena itu kita istighfar untuk mereka. Tetapi istighfar ini juga tergantung kepada amal. Kita tidak boleh mengucapkan istighfar untuk seseorang yang orang itu musyrik. Tidak boleh, bahkan bukan hanya kita, Nabi Muhammad juga tidak boleh. Kita surat At-Taubah sih tinggalinya kadewe mah. At-Taubah teh surat ke-8. Maka nali nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu aduh di ayatna apa itu kan ayat seberapa 17 nah cik cobi tah
sanes. Kan? Ayat sabaraha? Tara diapakeun sareng ieu-na. Tidak boleh, tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah saudaramu yang dekat, ibu bapamu. Tah ayat 113 bare diaos 113 jika 114 cebi diaos hartosna. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jahim jahanam. Sok lah, bios lah sami panas. Terus. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdakwah kepada bapaknya. Tapi bapaknya anger berdegong. Sampai Nabi Ibrahim berjanji, aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Tapi ditegur oleh Allah. Nabi itu. Jadi Nabi Ibrahim diizinkan, tapi itu juga tidak diterima. Hanya diizinkan berarti minta ampunnya yang tidak boleh. Itu mah kumaha ama. Tetapi kalau di sini kan dari akhikum bagi saudara kamu se-Islam, bukan urusan darah. Ya. Setelah tahu bahwa Nabi Ibrahim itu mengetahui bahwa bapaknya itu musuh Allah. Tadina perang mana kita teh pengkhianat, tapi masa pengkhianat Nabi Ibrahim hanya janji diizinkan karena Nabi Ibrahim tidak tahu. Setelah tahu mah Nabi Ibrahim itu berlepas diri, tabarra'a minhu, berlepas diri. Prakteknya istaghfiru li ahikum, ya kita ngaduana teh Allahumma gfirlahu gitu, warhamhu, itu saja. Nu kamari teh geuning panjang. Nu penting mah eta teh Allahumma gfirlahu. Jadi kade dalam keadaan dalam mendoakan itu ya semoga diterima amal Islamnya, semoga keluarga yang ditinggalkan dilimpahi kesabaran. Nah, itu juga boleh, itu baik. Tetapi dosa anu penting mah harus diampuni. Ditampi aman Islamna, dosana ge ditampi deui tuh. Dan istaghfiru li ahikum ini bukan hanya pada saat itu juga, apalagi keluarga. Jadi Rabbi gfirli wali walidayya itu bagi anaknya, ya. Itu harus terus diucapkan. Harus diucapkan. Yang kedua, was'alu, dan mohonlah lahu untuknya at-tasbita. Tasbit di sini diartikan ketetapan. Tasbit itu artinya menetapkan hanya satu-satunya
Tuhan yaitu Allah. Itu tasbit. Dalam bahasa Arab ada nafyun, ada isbat, tasbit. Isbat itu ya kemarin kan kita tahu tentang isbat ya. Ketetapan puguh itu tanggal sabaraha cenah lebaran teh ya nganggo isbat. Nafyun itu tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Itu nafyun, meniadakan semuanya. Illallah itu tasbit, kecuali Allah. Sebab kalau kita tidak tahu at-tasbit, nanti doa nanti akan hamar. Hamar teh naon? Bahasa Indonesia hampa tidak berarti. Karena itu bukan hanya diartikan ketetapan, tapi dia dapat menjawab kalimat dengan kalimah la ilaha illallah, atau kalimah la ilaha illallah yang dalam hatinya itu tetap, itu tasbit. Illallahnya itu tasbit ya. Fa innahu la'ana yus'alu, karena sekarang juga akan ditanya. Nah, pertanyaannya itu nanti setelah naon cenah? 7 langkah terakhir. Matak anu ditungguan didinya teh. Nah, sieun ditanya tungguan we cenah, tungguanna bergantian gitu. Malaikat mah katipu atuh. Aya nu nganteur, aya nu nungguan, beda apa? 7 langkah dari setelah yang mengantar ya. Itu. Sok cenah tungguan cenah bisa ditanya ku malaikat. Jo ieu datangin nu ieu tuh saya pilih ganti nepi ka boga imah di dinya. Sok we pa kuat-kuat sareng malaikat. Malaikat teh malaikat munkar nakir, itu yang terkenal. Bertanya, pertanyaannya apa? Tah, eta tehnya, aduh, marobuka, terus naon li? Wama imamuka, nah, marobuka Allah, wama imamuka, jawabnya apa? Al-Quran tuh. Bukan siapa imammu, Ustaz Rahmat. Apa imammu? Imamku adalah Al-Quran. Di Malaya Raya nama masjid Al-Quran imami, masjid Persis. Quran itu imami. Imam, kata Quran berhenti. Maju, mengko itu. Quran itu imam. Kade, imam muka, imam samudra. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, saya sudah nyatakan di sini, kalau tidak salah. Ma ilmuka bihadzar rajul. Tah, eta pertanyaan teh. Tak dikubur kudu deket jeung ustad. Ya tinggal naroskeun. Naon jawabanna? Pan aya eta anu naros. Abdi mah cenah ustad hayang dikubur caket ustad. Nya saha heula cenah atuh. Nu mau teh. Kamu ditaroskeun teh abdi naroskeunna ka ustad. Ma ilmuka bihadzar rajul, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, fa amma mu'minu awil muqinu, adapun orang yang beriman atau yang yakin, yaqulu, dia menjawab, huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad, ja'ana bil bayyinati, datang kepada kami dengan membawa kebenaran, membawa keterangan, wahuda, dan membawa hidayah. Fa'amanna, kemudian kami beriman, fattaba'na, dan kami mengikuti. Nah, apa itu? Wa amma murtabu aw ya munafiqu, adapun orang-orang yang ragu-ragu
awil munafiqu atau orang munafik fayaqulu dia akan menjawab sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengar orang-orang berkata bahwa dia itu Muhammad, ya aku juga ikut-ikutan. Dia menjawab juga Muhammad. Cenah, pakai cenah. Cenah Muhammad teh. Aku juga mengikutinya. Ragu-ragu. Nah ini orang yang ragu-ragu. Karena itu ini pelajaran sejarah Nabi Muhammad harus tahu, harus dipelajari. Tapi di pengawasan banyak Nabi Muhammad tidak maca pan resep, maca dongeng mah. Apalagi ini kisah nyata. Ada buku itu 3 buku sebesar Bulughul Maram lah hijina teh. 3 buku karangan Munawar Khalil, Kiai Haji Munawar Khalil itu orang Persatuan Islam, anggota Dewan Hizbah zaman dulu. Sekarang udah meninggal, tinggal cucunya juga sudah tua. Itu di Bogor. Nah itu judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. Jangan sembarangan membaca tarikh. Saya kemarin diberi buku sama sebesar ini. Buku tentang Muslim menguasai dunia. Payu buku eta teh. Tapi saya tanya, ini pengarangnya siapa? Ieu teh saha? Ternyata orang Kristen. Berbicara tentang Islam, main dipuji, tapi kan itu sedikit dipojokan. Sampai Nabi Muhammad teh puntennya, kabita aku istri. Sampai dia menikah lagi. Padahal dia nama bagus gitu, kan sedikit-sedikit gitu. Kemudian juga ada sejarah Nabi Muhammad SAW tentang Syiah. Jadi kayak mengkoa kali itu. Itu anu sahih mah eta lah. Kelengkapan tarikh. Dan itu jajan awet teh. Saya tidak promosi sebab saya tidak dagang. Karena kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan pertanyaan kubur. Kalau tidak mengenal, nah, bagaimana akan yakin? Tak kenal, tak eta masalah nama. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad? Karena kalau kita tidak tahu perjuangannya, tidak tahu kehidupannya, itu pertanyaannya. Hadis nomor 605. Andom rotabni Habibin ahadit tabi'ina qala kanu yastahibuna idza suwiya 'ala mayyiti qabruhu wan sarapan nasu anhu ayyaqula inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah salasa marratin. Ya fulan, qul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Dari Domroh bin Habib. Domroh bin Habib itu bukan sahabat. Di sini tabi'in. Tabi'in mah tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Coba perhatikan lagi hadis ini ya. Hadis ini tidak menyangkut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saja lihat. Kalau di atas biasanya kan ada qala Rasulullah atau anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ya. Nah, ada Rasulullah kan tiap hadis juga. Kalau ini tidak, dia mati di umroh. Salah seorang tabi'in dia menyatakan kanu yastahibuna, mereka para tabi'in itu suka. Tabi'in itu adalah yang hidup setelah Nabi Muhammad tidak ada. Nah, bertemunya dengan para sahabat. Dan pada saat itu Islam sudah tersebar pada zaman sahabat itu sampai ke Asia Afrika. Nah, gadinya. Terkenalnya sampai ke Asia Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Eropa itu Turki. Terus Eropa tonggohna naon? Dapanya Yunani kali itu teh.
eta mah Cicaheum. Sebelah sini ke Afrika itu, ke Mesir, ke Afrika Utaranya, ke Tunisia, Aljazair, terus ke Maroko, Maghrib. Di Maroko nyambung ke Spanyol. Aya selat naon? Gibraltar. Gibraltar teh orang Spanyol menyebutnya Gibraltar, padahal Jabal bin Torik yang menguasai dan menaklukkan itu Spanyol. Pada saat itu sudah ada para tabiin, dan para tabiin itu diantaranya ada yang mereka-reka mengira-ngira. Sebab tidak bertemu dengan Rasulullah dan apalagi bahasanya berbeda. Mungkin juga bertemu dengan sahabat, tapi sahabat juga kualitasnya kan berbeda. Berbeda dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah tuh apal, sebab sahabat dekat. Ada sahabat yang hanya pernah menyaksikan Jumat bersama Rasulullah, tapi tidak interaktif, tidak interaksi. Nah, para tabiin itu menyukai apabila setelah diratakan kuburan mayit dan orang-orang pun sudah pergi meninggalkan kuburan itu, maka dikatakan di sisi kuburnya, ya fulan, hei fulan, qul, katakanlah la ilaha illallah 3 kali itu. Ya fulan, katakanlah la ilaha illallah. Ya fulan, katakanlah la ilaha illallah. Ya fulan, wahai fulan, qul, katakanlah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dini Islam, agamaku Islam. Wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur. Nah, ini juga kurang terkenal Sa'id bin Mansur, tapi Sa'id bin Mansur juga muhorij, tidak masuk ke yang 7, tidak masuk yang ke-9. Sa'id bin Mansur itu, karena itu di sini mauqufan. Nah, mauquf, naon cenah mauquf teh? Sampai kepada sahabat. Ini mah sampai kepada tabi'in. Kalau sampai kepada sahabat ada kemungkinan dari Rasulullah. Ini sampainya kepada tabi'in, termasuk hadis yang dhaif. Nah, mungkin hadis inilah yang digunakan mengucapkan la ilaha illallah di wartosan. Ngobrol kanu tos dikubur, da moal kadangun atuh. Nya maka dangun anu papayun-payun ge pantara ngadangu, jaba nu dikuburna teh nu tos sepuh keur hirup keneh oge. Saliwang ka mana Jang? Cenah ka Jakarta. Oh, rek digawe, rek eta cenah digawe gitu. Di mana digawe teh? Di Jakarta. Oh, jeung dulur cenah. Sakit oge nyambung keneh. Abi bakal pungkeun keur budak tapun anu naik kena tangka kalapa ngala manuk manyar. Pan manyar mah kitu nya. Gorowok di handap teh. Manuk naon cenah? 3 cenah 3 teh. Manuk naon? 3 cenah sabaraha hiji manyar cenah. Teh nyambung. Tabakatku jauh eta mah. Nah, ini apalagi di kuburan. Di kuburan itu kan ditutup ya, tidak akan terdengar. Walaupun nganggo naon gitu. Nganggo HP aya sinyalan gitu. Kita baca ini keterangannya nanti ya. Wali Tabrani nahuhu, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani nahu min hadis Abi Umamah, dari Abi Umamah marfu'an. Marfu'un ieu mah Abi Umamah mah sahabat. Marfu'an mutawwalan, tapi marfu'nya panjang. Panjang teh wah ti dieu nampi ka dieu, ti dieu nampi ka ditu. Jadi sanad yang bagus mah pendek, Pak. Ada 3 orang, 5 orang gitu.
Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hadis. Nah itu. Tapi kalau sudah panjang, tidak kadinya cenah itu si anu kasih anu, ya itu sanadna panjang. Keterangan ulama hadis berkata, orang yang mengerti di dalam hadis tidak syak tentang kepalsuan hadis talqin itu kan talqin itu. Kita sudah bahas itu. Jadi mengucapkan la ilaha illallah ngabejaan kanu maut oge bukan itu maksudnya, tetapi ngabartosan mah kanu ya, badai maut sakarat. Sebab kata Rasulullah, siapa yang akhir katanya la ilaha illallah akan masuk surga. Sama dengan at-tasbit tadi. Karena itu kalau kita mengajarkan talqin kanu badai maut, ucapkan la ilaha illallah, kita sudah yakin itu dia itu membaca. Nah hatina kunyam-kunyamna dari sorot matanya gitu. Ngan ulah ditaros atos terus maut. Wah eta mah atuh. Ada ya, Pak. Jadi akhir katanya teh naon? Tah itu. Dan perlu diajak ngobrol deui, katingali atas ke urang teh. Udah Pak, la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah. Nah tuh. Sebab kata mauta itu dua artinya, yang sudah meninggal dan yang akan meninggal. Maka kalau mengajar itu, lakinu itu takin mengajarkan itu adalah kepada orang yang akan meninggal. Mengajarkan dekat itu. Dua, kata Imam As-Sun'ani. Nah, As-Sun'ani itu yang mensyarah Bulughul Maram, bukan Bulughul Maram, tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah. Ya, syarah itu jadi opat kieu tah. Diringkaskan dari perkataan imam-imam bahwa hadis itu lemah dan beramal dengannya itu bid'ah, dan janganlah kita tertipu dengan sebab banyak orang yang mengerjakan. Nah, ini Hasan memang rada keras. Ulah katipu pedah batur. Ya. Saya pernah itu dulu ketika di Panjunan, nah cenah Pak Ustadz tara muludan, man batur ge muludan. Loba anu muludan tibatan nu teu muludan. Cek saya teh sok hitung. Sabaraha urang di masjid. Aya 1000 nya moal cenah nya nu di luar 1000 cek teh nu henteu. Ngobrol jeung Pak RT. Cenah ngobrol jeung Pak Ustadz Rahmat mah dieu cenah. Kalau memang yang paling banyak yang kita ambil. Kan harita teh di mana-mana muludan. Aya nu teu muludan oge gitu. Da seueur kana teu muludan. Mun nya ningali kana seueur nama gitu. Sok nu di jalan tah, sok henteu. Kayaknya muludan sasih deui ka tah. Jadi di sini jangan tertipu dengan banyak orang yang mengerjakan. Masuk ke surga masa kedik. Ini dicantumkan sebagai pengetahuan. Dan ini yang menjadi dasar, padahal ini bukan hadis. Sebab dari tabi'in. Nah, cenah tabi'in beda jeung sahabat mungkin saja. Murid beda jeung guru. Karena tabi'in itu kan murid sahabat. Sahabat nu mana deui? Tuh. Sahabat nu mana ngan anu puguh mah ieu teh bukan sahabat di Mekah, bukan sahabat di Madinah. Tapi hanya jadi di 607 An Buraidah bin Husaybi Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh imah aya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha rawahu Muslimun zada Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirata. Dari Buraidah bin Husayb Al-Aslami itu orang Islam.
radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melarang kamu dari ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ada tambahan, karena itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi berziarah kubur itu dianjurkan. Tujuannya bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk mengingatkan ke akhirat bahwa kita akan seperti itu. Wazada Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud tuzahidu fid dunya. Ibnu Majah menambah dari hadis Ibnu Mas'ud. Kalau tadi dari Buraidah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Muslim. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, dan ia mengurangi keinginan kepada dunia. Jadi kurang semangat karena dunia. Tapi kita harus semangat kedua-duanya, ya. Sebab dunia itu penunjang untuk akhirat. Bagaimana orang Islam akan kaya? Berjihad harus dengan harta. Berhaji, sedekah, zakat harus dengan harta. Yang tidak boleh itu jangan sampai tertipu dengan keduniaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur, akhrajahu Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan untuk berziarah kubur. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Keterangan hadis nomor 607 dan 608 sudah membolehkan berziarah kubur dengan umum. Boleh. Aisyah pernah ziarah kubur saudaranya Abu Rahman bin Abu Bakar di Mekah. Jadi Aisyah itu di Madinah, ketika ke Mekah ziarah ke Abu Rahman bin Abi Bakar. 3. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW bagaimana ia mesti ucapkan waktu ziarah kubur. Nah, berarti ziarah kuburnya boleh. Semua itu menunjukkan bahwa larangan hadis 609 itu adalah sebelum dibolehkan ziarah kubur. Jadi yang tidak boleh itu meminta-minta. Kamu kapungkur mata zaman itu tah, zaman nalo loto tahun sabaraha teh, tahun 70 kan, porkas maka dienakeun. SDSB, Sekolah Dasar Sukabumi Barat. SDSB. Ini yang nomor, padahal nomor mah aya dina meteran. Hayo hadinya teh. Pika kapungkur mah dicabok ku ustad tah. Gablok. Belah dia aya 3, dia 4 keluar. Ada lagi yang mau minta-minta, ya minta-minta mah langsung ke Allah, teu kudu nganggo perantaraan orang yang meninggal. Walaupun orang itu nabi, tidak bisa minta mah langsung ke Allah. Danu dipentat ke tengah dangu pantari we nya, tengah jawab teh mun erek oge cenah maneh pamintakeun hampura ka urang gitu, ngerek jawab dan tengah jawab gitu oge. Jadi ziarah kubur itu menunjukkan bahwa kita akan seperti mereka mendoakan, tapi mendoakan mah tidak perlu berziarah kubur. Mendoakan langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menguatkan tasbih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meninggal dalam husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.